Ustadz, kami ingin bertanya tentang beberapa oknum yang membuka praktek ruqyah dan beliau memasang tarif, dan oknum tersebut melabeli dirinya Ustadz. Bagaimana menurut syariat berkaitan dengan membuka praktek ruqyah dan memasang tarif untuk pengobatan seperti ini dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran? Barakallahu fiik, Ustadz, silakan. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan taufiknya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, menjadikan ruqyah dalam bentuk seperti ini, seperti membuka praktek resmi, kemudian ada kayak klinik ruqyah dan seterusnya. Anda pernah membaca penjelasan dari salah seorang ulama di Masjid Nabawi, Syekh Ali Nasir Fakihi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan bahwa ini tidak dikenal di zaman para ulama salaf yang membuka seperti itu. Ya, di zaman dahulu malah ada ya pekerjaan-pekerjaan yang seperti misalnya pengobatan, ya tabib, atau bahkan ada hajam, ya bekam, meskipun itu ada dalilnya kan, kasbul hajam khabith, hanya dimakruhkan. Pekerjaan tukang bekam itu tidak baik begitu ya, dimakruhkan. Tapi ini ada di zaman tersebut. Dan sebagian ulama ikut melakukan, ya ikut datang dan mengambil pengobatan dengan cara seperti itu. Adapun kalau ruqyah tidak ada. Ya, ini tidak ada disebutkan ada para ulama salaf menyelenggarakan yang demikian, yang menunjukkan ini bukanlah sesuatu yang dilakukan di kalangan mereka, apalagi dengan bentuk seperti tadi memasang tarif dan seterusnya. Karena kata para ulama, yang namanya ruqyah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak orang tertentu. Yang penting dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan tentu dia punya pemahaman tauhid, mengerti masalah tauhid, dan ini dilakukan oleh kaum muslimin yang apalagi yang kenal kajian, yang paham, pernah belajar akidah yang benar, maka itu cukup untuk melakukannya. Tidak perlu dengan orang tertentu. Apalagi sampai dijadikan sebagai orang itu yang kita bergantung kepadanya. Malah ini justru menjadi sebab ya ketergantungan yang berlebihan kepada makhluk bisa menyerempet kepada perbuatan syirik. Naudzubillahi min dzalik. Maka yang seperti tadi kita sarankan, sebaiknya kita tidak lakukan, karena para ulama memperingatkan dengan cara yang seperti itu, ya. Kita berusaha untuk, ya kalau kita ingin bantu kaum muslimin, bantu saja tanpa perlu ada pasang tarif. Kalau seandainya dengan itu kita diberikan hadiah atau yang lainnya, maka kita terima. Contoh seperti para sahabat yang meruqyah, yang disebutkan dalam hadis yang sahih, kemudian mereka diberikan hadiah berupa daging kambing, maka itu boleh diterima. Yang penting tidak perlu kita pasang tarif untuk hal-hal yang seperti ini, dalam bentuk seperti tadi ya, ini membuka praktek tersendiri yang tadi kita sudah katakan itu tidak dikenal di kalangan para ulama salaf. Nah, barakallahu fikum. Jawaban